teman-teman, hai, balik lagi nih di channelnya Mas The Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu ceria ya, walaupun kita lagi banyak problem, lagi banyak masalah. Sorry, saya adjust dulu ya kameranya. Oke guys, balik lagi nih ya. Oke teman-teman, pagi ini Mas Do ingin bacain ya. Tema pagi ini adalah seseorang yang menginginkan kamu dalam diam. Oke, kita akan melihat siapa sih orang yang dalam diamnya itu pengen banget kamu gitu loh. Seseorang yang diam-diam ternyata ada rasa sama kamu. Ya ini ada request sih sebenarnya. Mas tolong dong lihatin siapa sih yang diam-diam suka aku. Karena aku merasa kayaknya ada yang suka sama aku. Cuman aku nggak berani ya main apa aja, takutnya hanya perasaan. Nggak apa-apa. Mari kita clarify ya. Apakah ada orang yang diam-diam menyukai kamu? Teman-teman, ini kita baca umum ya, nggak zodiak dulu. Mas kenapa sih udah jarang baca zodiaknya? Karena Mas tuh ini besar channel Mas tuh dari zodiak, dari awal tuh zodiak aja. Jadi ada yang komen kemarin, Mas sekali-sekali general reading. Oke, mungkin di akhir tahun ini Mas tuh pengen rubah dulu, kita baca umum. Nah, nanti kalau udah mulai apa lagi baru kita balik zodiak ya. Jadi ada juga yang pengen gitu baca umum ya. Jadi kan lebih kena energinya ya. Nggak apa-apa. Mas tuh fleksibel orangnya. Kalau kita di request ini Mas tuh bacakan. Nanti kalau pengen zodiak lagi kita bacain lagi nanti ya. Oke, ini kita shuffle dulu ya. Sorry kepanjangan ya. Ini menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kalau kalian lihat channel lama Mas Do itu semuanya zodiak guys. Malah general reading ini nggak ada. Ya fleksibel karena kita pengennya yang ini kita baca ya. Seseorang yang dalam diam menginginkan diri kamu. Saya tak shuffle dulu. Buat teman-teman ingat pembacaan Mas Do ini jadikanlah sebagai apa ya? Kayak kisi-kisi aja. Semua pilihan balik ke kalian ya. Gunakan akal logika yang sehat ya, jangan main hakim sendiri ya. Jangan mentang-mentang udah dapat ya ibaratnya pencerahan main ngejudge gitu aja, nggak boleh ya. Gunakan dengan bijak ya. Baik, kita shuffle aja, udah kita tarik-tarik. Oke, seseorang yang dalam diam menyukai diri kamu. Oh, nggak kelihatan ya, sorry ya. Udah kelihatan ya. Yang dalam diam suka sama kamu. Oke, oh kelihatan nih ya, udah kelihatan nih. Kita tarik berapa ya, agak banyak dikit lah ya biar panjang ya, biar kalian itu lebih puas. Ada yang bilang mas tapi kayaknya video masnya terlalu pendek, pengen lebih panjang, boleh. Yuk tak rapiin dulu ya. Yang dalam diam menginginkan diri kamu ya, seseorang yang diam. Yuk tak bacain langsung aja. Teman-teman, kalau saya lihat yang pertama ini ada gambaran Seven of Swords. Seven of Swords di sini juga bisa gambaran jahil ya teman-teman. Di sini saya melihat ada orang yang iseng banget atau jahil banget gitu loh. Sampai kamu itu nggak nyaman ya. Misalnya ada satu orang nih, kalau ngumpul sama kamu pasti selalu ganggu kamu, jahilin kamu, atau selalu ada aja buat masalah sama kamu. Intinya dia tuh ingin kayak mengganggu kamu. Nah ternyata teman-teman, jauh di lubuk hatinya, mengapa dia kayak mengganggu kamu? Kenapa dia kayak buat rusuh terus? Kayak ada aja menyalahkan kamu, sikit kamu. Karena sebenarnya dia ada rasa. Nah, ada tipe orang teman-teman, karena dia nggak berani ngungkapin, atau bukan nggak berani, ini bukan nggak berani guys, tapi lebih ke arah tidak pede. Beda ya, nggak berani sama nggak pede. Ya, dia takut teman-teman, kalau dia ungkapin akan berubah dan kamu menjauh. Nah, dia nggak mau hal itu. Jadinya apa? Dia jadinya usil, suka nganggu kamu. Ya, sikit-sikit kamu diganggu, dicuilin, pokoknya ada aja dijahilin. Tapi ini enggak yang ke arah yang kayak memfitnah atau apa, enggak. Dia itu sebenarnya ada rasa suka. Tapi karena dia enggak bisa apa ya mengkontrol atau melampiaskannya dengan cara yang benar. Kita kalau ada rasa suka, cara yang benar ya paling kita ngajak ngomong, hai gitu ya kan, kenalan. Aku pengen ngajak kamu ngopi, mau nggak kira-kira, atau makan siang. Nah itu kan positif ya. Nah dia nggak pandai guys, mungkin dia ini tipe yang nggak pandai berbicara atau berkomunikasi gitu ya. Jadinya apa, dia hanya keusil ya. Jadinya kamu sedikit agak risih gitu, hingga kamu bingung kenapa sih dia ini usil banget, jahil banget gitu. Pasti ini kerasa gitu ya. Kalau mungkin di rekan kerja ada aja yang dijahilinnya kamu, ada aja ganggunya. Kadang pena hilang, kadang dia mengganggu lah apa. Ternyata mengapa dia seperti itu? Dia ada rasa suka, ada rasa sayang. Beda-beda. Itulah uniknya manusia guys ya. Ada yang suka sama kita, dia langsung belak-belakan. Aku suka sama kamu. Oke, selesai ya kan. Kalau kita nggak suka tinggal kita tolak. Nah ada yang tipe yang suka, dia diam aja. Tapi ini nggak diam guys. Ini bukan yang tipe pemalu, nggak. Itu semalam saya baca tuh. Kalau ini lebih ke arah jahil
ya. Dia suka ganggu aja, ya. Intinya kamu sering dijahilin, ya. Kenapa? Ternyata ada rasa suka dan nih ada Nine of Swords. Jauh di lubuk hatinya dia itu sebenarnya sakit banget gitu loh. Kenapa sakit ya? Karena dia tuh pengen sebenarnya, ya dia pengen kayak orang normal guys, pengen tuh kayak kita ngopi yuk. Dia nggak pandai, dia nggak bisa yang kayak kayak gitu kan. Jadinya apa, dia tuh sakit sebenarnya. Dia pengen banget ngejain kamu makan atau jalan bareng gitu, tapi dia nggak pandai ya merangkai kata atau bagaimana. Jadinya hanya bisa usil. Jauh dalam lubuk hatinya pengen banget ya. Ya jangan kan langsung pacaran, dia pengen ngajak kamu makan aja udah bahagia gitu ya. Jadi diam-diam dia suka nih. Tapi karena nggak pandai, apa ya bahasanya, nggak pandai atau apa sih ya kita sebutnya ya, dia nggak bisa terlalu mengekspresikan lah kita sebut ya. Dia nggak pandai mengekspresikan ya, karena bukan tipe yang romantis, jadinya dia jahil banget, usil ya. Suka ganggu. Tapi yang salah jauh di hatinya gitu ya, dia ada terasa sakit. Kenapa? Dia tuh sebenarnya pengen lebih dari ini ya. Tapi daripada nggak ada katanya, udah dia seringnya jahil aja. Bahkan mungkin kamu awal-awal risih, tapi lama-lama kelamaan kamu kayak merasa kalau nggak dijahilin dia kayak ada yang kurang gitu loh. Kamu menganggap sahabat nih, jadi sahabat kamu menganggap nih teman. Jauh sebenarnya dia ini nggak nganggap kamu sahabat, dia tuh pengennya lebih guys, ya. Tapi karena dia nggak pandai, karena dia nggak ngungkapin ya, dia anggap sahabat aja dia udah bahagia. Nah itulah tadi ada rasa sakit ya, ada rasa sakit yang kita lihat ya. Dan di sini dia layaknya juga di Hierophant. Nah orang yang jahil ini guys, bagaimanapun dia selalu ada di sisi kamu. Misalnya kamu lagi ada masalah, ada problem, dia layaknya orang yang selalu setia, selalu ada di samping kamu. Ya, beda banget ya. Misalnya kamu udah punya pasangan sama orang yang ini dibandingkan lebih ada dia. Itu tadi guys. Karena dia itu udah jauh di lubuk hatinya ada rasa suka ya kan. Ada rasa suka, tapi karena nggak pandai ngungkapin, dia hanya menganggap aku hanya sahabat kamu. Tapi jauh dalam hatinya dia tuh pengen ya jadi pasangan, dan dia akan selalu ada. Dan dia akan bilang, aku ini sahabat kamu, aku ini teman, ya pasti nggak mungkin aku tinggalin. Dalam hatinya itu, buat kamu tuh apa yang enggak sih, gitulah. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan keluarga pun, maka lebih care dia, lebih baik dia. Ya. Jadi mungkin kamu agak sedikit risih ya, kenapa sih dia usil mas? Ternyata dia ada rasa suka, ya karena nggak bisa nempetin ya perasaannya. Itu tadi saya bilang, kita kalau sampai saya bilang normal tadi, aku ada ini, nggak langsung tembak sih, kayak kita makan siang yuk gitu kan. Nah itu yang normal. Kalau ini dia nggak pandai, dia jadinya usil gitu. Tapi yang kayak gini nih guys, ini orang yang setia banget ya. Kayak ini ada masalah, ada apapun, dia akan selalu ada untuk kamu ya. Walaupun mungkin dia akan menjahilin kamu ya. Jadi ini tipe yang itu tadi guys, karena nggak pandai mengekspresikan, sebenarnya dia itu hanya untuk ingin menghibur kamu aja. Nih Six of Cup. Kalau kamu lagi sedih, kalau kamu misalnya lagi ada problem, dimarahi atasan atau apa, dia akan selalu buat hal-hal lucu, hal aneh-aneh deh gitu, yang unik-unik gitu. Agar apa? Agar kamu itu kayak ya seneng gitu ya, atau minimal ya untuk melarikan dirimu atau tidak kepikiran terus dengan masalah yang ada. Jadi dia tuh mungkin kita bilangnya ini usil banget ya, suka ganggu, tapi dari apa kalau kita lihat dia tuh hanya ingin menghibur ya. Ya agar kamu itu ya nggak kepikiran terus masalah, problem. Tapi biasanya ini work banget. Kenapa? Ya karena ada hal yang usil inilah, kadang kata temen yang jahil inilah yang buat kita kayak ya jadi gila dikit ya, jadi crazy bareng sama temen gitu ya kan. Jadi kita tuh bisa melupakan masalah-masalah problem itu, maka itu kita kalau dengan teman tuh bisa mengekspresikan. Nah mungkin kamu nganggap dia teman atau sahabat nih, kalau saya lihat nih kamu nganggapnya teman, tapi jauh di lubuk hatinya dia ada rasa suka, dia ada rasa cinta. Ini tadi yang saya bilang, diam-diam dia pura-pura jadi bestie kamu di sini. Kalau kita lihat dia pura-pura jadi kayak ya sahabat, sebenarnya ada rasa suka, karena nggak pandai menempatkan, nggak pandai mengekspresikan, jadinya dia hanya menganggap dirinya sahabat saja ya, selalu membuat usil, buat ulah gitu ya. Tapi itu membuat kamu ya jadi lebih harimu itu lebih ceria ya, lebih berarti gitu. Ini ada Ace Pentacle. Selain dia selalu ada, dia juga kalau masalah keuangan sama kamu dia nggak pelit gitu. Mungkin kamu agak takut waktu awal-awal minjam uang sama dia atau minjam apa gitu kan. Tapi di sini dia nggak pelit gitu loh. Karena apa? Itu tadi dasarnya cinta, ya kan? Pura-pura aja mungkin kayak tampangnya serem, atau mungkin gayanya aja tuh yang usil, tegas. Tapi kalau sama kamu dia tuh kayak mewek banget ya. Apa sih bahasanya? Lembut banget gitu. Lunak banget ya. Sama orang-orang mungkin dia pelit, sama orang dia nggak mau gini-gini. Tapi kalau sama kamu tuh gampang aja. Minta tolong sama dia, orang-orang susah, tapi sama kamu gampang aja. Nah itu tadi guys ya. Dia berlindung di balik kekonyolan dia. Sebenarnya jauh di dalam kekonyolannya itu ya,
yang dia buat yang aneh-aneh, yang unik-unik itu sebenarnya untuk menarik perhatian kamu aja. Ya, ini dia menguatkan diri. Ya, sebenarnya dia itu tadi ada rasa sakit kan, ada gambaran Nine of Swords ya, karena nggak kesampaian ya. Dimana-mana kalau orang ada rasa cinta tapi nggak kesampaian ya, ujung-ujungnya akan sakit. Sama seperti dia sakit tapi ya mau nggak mau lah dikuat-kuatkan aja, ada strength di sini. Dia menguat-nguatkan diri aja gitu loh. Mau nggak mau dia kuatkan diri ya, dia tetap jalani hari seperti biasanya. Ya selalu usil ya, selalu ada aja candaannya dia, nyeletuknya itu ya, intinya bestie banget lah gitu ya. Ternyata setelah diselidiki lebih dalam dari kartu tarot, dia ada rasa. Ya, makanya itu dia rela ya buat kamu itu tersenyum ya. Walaupun mungkin unik ya, aneh gitu ya. Malah mungkin nyakitin diri dia, tapi dia nggak apa-apa demi kamu katanya. Ya. Terakhir ada gambaran Nine of Wands. Nih. Dia juga sebenarnya memperhatikan kamu loh. Menjaga kamu dari jauh. Mungkin kamu nggak merasa itu, tapi dia selalu kalau ada yang jahat atau misalnya mengganggu kamu, wah itu dia dari belakang akan ya itu membackup lah. Mungkin nggak di depan kamu saat kamu udah pergi ya, dia mengganggu kamu, menjahil kamu, dia akan dia lawan. Ya. Itu jadi gambarnya ini kayak orang di belakang tiang ya atau tongkat gitu. Memperhatikan kamu terus ya. Dia akan lihat sosial media, kamu tuh lagi sedih nggak? Kalau lagi sedih dia akan mulai aja tuh, ada aja candaan dia. Kalau kamu lagi happy, dia akan langsung ada aja lucu-lucuan, selamat ya, ujung-ujungnya dia ngucapin selamat gitu. Intinya apa? Dia tuh ingin kamu selalu bahagia lah. Ya, ternyata inilah dia teman-teman, mengapa dia seperti ini? Ternyata ada rasa, orang diam-diam memiliki rasa, dia pandai mengekspresikan, dia ekspresikan dengan cara kekonyolan dia. Pasti kamu kerasa banget nih, ini kamu udah nganggap dia bestie gitu, teman gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini aja dulu. Thank you banget yang udah nonton, yang udah support ya. Kita akhiri aja ya, akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.